So, cari di YouTube highlightnya video jualannya gitu. Terakhir yang awak serobok, korek kalau awak salah. Yang awak serobok itu adalah video 5 tahun yang lalu. Mungkin ndak disabui kuah ya, masih ada. Kayak ngotot tanah powernya, kecepatan lumayan. Kalau untuk body balance-nya pun lain lah. Suko tackling, suko sliding. Iya. Dalam kotak penalti sliding juga. Nah itu V, hati-hati kalau di Indonesia V. Iya. Apalagi main away. Terakhir di seri B, mainnya di seri B Brazil. Wih, tinggi mah. Nah, itu gelandang yang komplit menurut awak. Ini bisa di gelandang bertahan, box to box, gelandang serangnya bisa. Dan pernah di PCS ini main di back tengah. Sempat ada beberapa argumen tuh apa tuh. Jadi kecil kan kalau tim Martik Balia menambah semen Padang, kekuatan di belakang semen Padang. Oke. Yang cek lain tim Martiko bermain dengan hati. Nah, memangnya pemain lain tidak bermain dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Potsop Podcast Otak-otak Bola terbaik nomor 1 di Sumatera Barat, dunia dan akhirat. Jadi apa pembahasan gini kawan-kawan? Dari asing Yang datang. Kian Frose, Raffi Soka, sama yang terakhir itu Diarra. Boubakary Diarra. Nah, awak mulai dari Kian Froze. Kian Froze ko menurut biodata di website di Transfermarkt itu bermain untuk tim Kanada. Mantan pemain timnas Kanada. Usia 29, gelandang serang. Alah mencelia hampir. Alah mencelia gaya mainnya. Gaya mainnya. Pernah main di Indonesia? Enggak alun pernah. Alun bisa menilai kini apa ya. Masih terlalu dini nilai. Ya, pasti butuh adaptasi. Cuman secara teknik dasarnya dan game reading the game-nya apa pas dicoba? Lumayan lah sebenarnya. Di Kecen buru enggak lo Kecen rancak hasil lu nampak. Sama kayak Raffi Jo, di Kecen buru alun Kecen rancak, alun bisa lo. Ya, baru latihan. Ya itu kan kalau awak pribadi mencari setelah akun IG resmi Semen Padang menyampaikan dua pemain itu, pertama kan Kian Froze sama Raffi. Langsung awak cari di YouTube highlightnya video jualannya gitu. Terakhir yang awak serobok, korek kalau awak salah, yang awak serobok itu adalah video 5 tahun yang lalu. Awak tak tahu kawan-kawan sempat mencari apa enggak. Cuman awak lihat 5 tahun yang lalu dia bermain sempat di salah satu tim Liga Jerman. Secara teknis bagus. Pas 5 tahun yang lalu. Cuman kita berbicara 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu umurnya kira berapa kok? 30-an. 29 30 25 sampai di zaman itulah 2009 balik 2000 itulah ini dipanggil timnas gitu kan. Tapi setelah itu sampai ke kini itu jauh menurut Marosot balik main ke Kanada. Cuman Wak tahu kan kalau kayak musim Patang menilai pemain-pemain yang datang kan kok zong punya ada yang rancak gitu. Cuman dari segi sementara itu saya lihat ya apalagi di pertengahan musim permasalahan yang pertama musim kan pemain yang tersedia sedikit. Lah banyak yang dikontrak orang. Untuk awak dibandingkan Cabi samalah. Kalau dari video 5 tahun yang lalu ya. Ya cari di YouTube. Ini ya. Cuman kalau dari abang ngecek mode itu usianya enggak jauh dari 5 tahun yang lalu. Mungkin enggak disabui kuah ya, masih ada lah prem yo. Hampir tentang yang Kian Santang kok. Kalau secara teknik agak lumayan lah. Dibandingkan sama yang digantikan. Kalau dibanding sama yang digantikan beda dari karakternya bang. Kalau Cabi kan lebih salon stylish. Kan, lunak kan. Kalau untuk Baradunya kalah taruh kan. Ya, tapi kalau Iko aja untuk body itu apanya lumayan kuat ya. Kalau yang Soka kok kalau dicari dari video, posisi bek kanan enggak bang.
kalau awak cari di video pasang sakile rancak mainnya ambil bola tuh mantap lah. Jadi seindaknya iko bisa jadi indak dikecian beli kucing dalam karuang tuh untuk putaran kedua. Kalau Sokal untuk apa lumayan lah. Raffi Ahmad. Iya. Lumayan lah kan. Namanya kalau awak lihat dari segi kengototannya, powernya, kecepatan lumayan. Kalau untuk body balance-nya pun lain lah. Oke. Kalau duel 1 lawan 1 lumayan. Ya, awak lihat di itu segala macam versatile kan, banyak posisi bisa di bek kanan, bisa di gelandang bertahan, di gelandang tengah, sayap kanan ya cukup bisa. Cuman kalau dari nilai plus yang awak lihat videonya tuh suka tackling, suka sliding. Iya. Dalam kotak penalti sliding aja. Nah itu hati-hati kalau di Indonesia Iya. apalagi main away. Cek selayar ikut wasit. Iya. Itu makanan tuh tolong Sliding dalam kotak penalti itu, kotak penalti itu makanan tuh. iya, tolonglah jadi tahu. Hebat apapun bisa aja dapet calahnya gitu. Iya. Cuman dari segi permainan, teknis, fisik good lah, bagus. Dari Lumayan. posturnya lumayan bang, bagus bang. Apalagi itu memang jadi bolong semen Padang di awal kan, dari awal kan. Bek kanannya nak ado. Posisi dari awal podcast gua bicarakan memang Ya, posisi bek bek kanan. kanan tuh yang memang Rawan. mana. Nah, yang terakhir kan Bobakara Diawara. Diara. Ex PSIS Semarang. Musim Pas lalu. zaman Musim degradasi. Musim lalu degradasi. Dua musim ya kan sebelum itu terus dari 2003. musim kedua degradasi. Awak nak lihat dah. Yang macam Abu Bakar Diara aku dalam segi permainan waktu di PSIS, fighting spiritnya mantap. Sama strikernya Mode Sudi Abdillah PSIS tuh kan dua pemain itu yang bertahan ketika pemain-pemain asing gonjang-ganjing di PSIS tuh. Itu yang batu-batu fight untuk PSIS itu yang awak cari bang. Cuman matonya bisa dengan kondisi yang sama seperti di PSIS musim sebelumnya dengan di Semen Padang tuh bisa jadi motivasi lah untuk kawan-kawan yang lainnya. Tanda Mokaso lah mana. Tadi mau kaso. Tadi Wakaso nak lita-lita mana lah. Tapi tidak ada kemungkinan Mokaso dicabut, dibuang. Kaso enggak so. Karena tahun itu sama tahun Patang jauh turun Mokaso dah. Cuman kalau untuk apa kan enggak lumayan. Lumayan juga lah untuk bertahan. Nah kan kau 3 yang baru di launching di sounding sama manajemen hampir nih ya. Ada nak isu-isu lain yang kabarnya kan dulu 6 ya, kata Pak Penasehat. 6 pemain asing. Ini datang 3 baru 3 lagi kira-kira. Striker kita lah ada. Ya kan Bruno pengganti Bruno belum ada. Back yang salah satu yang rawan udah waktu back tengah tuh. Karena back awak pure kini cuman siapa menantunya pelatih Rahmat Darmawan kok? Erwin. Selain Erwin ada back tengah yang murni itu kan. Leo dipasang kayak di itu. Nah, menurut awak kalaupun kena kuotanya 11 dan awak baru punya 8 ya. Iya. Ya boleh main tuh 7 ya. 7 lah karena satu cadangan. Nah, kalau bisa Cek yang perlu di back asing. Ya, back asing. Back asing Cek striker Cek. Jadi untuk asing ada bocoran-bocoran ampernya yang tadanga atau yang dirumorkan kabarnya keceknya sih Allah sepakat ke back tengah tuh Jamie yang dari Kolombia back tengah. Cuman nggak tahu dong tabilo welcome-nya dari beberapa sumber aja keceknya Allah dia. Terakhir di seri B mainnya di seri B Brazil. Tinggi mah. Cuma kalau untuk berbicara di back tengah bang, kalau untuk asing bang, awak yang terobati Gogo bang, yang paling paket komplit tuh bang Diara tuh. Awak kan mencalaknya yang 3 yang welcome kini kok yang mungkin nampak langsung mainnya Diara. Karena pas awak caliak dari 2023 inyo ke PSIS tuh masih ada Fortes, Marukawa. Inyo lumayan bagus. Inyo bisa lah kalau awak caliak di karakter mainnya bang, sama kayak Hirose.
termasuk gelandang yang apa ya komplit menurut awak. Inyo bisa di gelandang bertahan, box to box, gelandang serangnya bisa, dan pernah di PSIS inyo main di back tengah. Lumayan bagus tuh, Bang. Menarik. Nah, Jadi secara posturnya bagus untuk back tengah ya, Iya. tinggi ya. penguasaan bola pun lumayan, untuk speednya lumayan yo. Berarti di PSIS dulu tandem sama Dewa. Iya, Dewa enggak? Dewa kadang kalau Dewa di belakang, Melvin Rubino di tengah. Tuh dia wajah lihat di situ tuh mainnya Bang lumayan juga. Ya namanya kuat di tengah ya Bang. Masih ada apa Bang? Masih Wahyu Pras di backnya. Hulk, Wahyu Hulk. Terus gelandang dia punya di second strikernya David Maulana. Kalau strikernya Fortes kan. Itu termasuk lumayan bagus loh PSIS zaman itu tuh. David Maulana di mana dia? Di Malut Nggak ada cadangan nak? cadangannya. Cak Semen Padang ya, Pit. Itulah yang tahu Wak, gaya bermainnya Wak ya. Cuman kalau untuk tambahan di pemain belakang kan, yo kalau misalnya banyak lo di season ngecek mah, balian tematik lihat. CLBK lo. Ya. Kalau kan sempat Wak, ada beberapa argumen tuh apa tuh. Jadi kecil kan kalau tim Martik Balia menambah apa Semen Padang, kekuatan di belakang Semen Padang. Oke. Yang cek lain tim Martiko bermain dengan hati. Nah, emangnya pemain lain tidak bermain dengan hati. Kalau dicaliak mah tim Martiko lo kok nilai dari karakter back sebelum tuh. Di zaman kini kok ndak ada namanya back yang main rambah itu sana. Di zaman kini sepak bola modern. Back kini kok kalau sama di kiper lah, bisa build up, pandai build up, nak dapat bola long, dapat bola apa. Nak abeko awak lagi bertahan, tabeh saya. Nah itu kini kok yang di apa dong. Ball playing defender ya. Oke lah, anak mau tim Martiko bagus. Oke, nilai emang bagus kok. Iya. Cuman alangkah baiknya Wak, di atas tim Martiko aja lihat apa salahnya. Pak Mata Wak dapat paket komplit mode back Bayangkara dulu tuh. Siapa? Aduh back Bayangkara dari Brazil Serie B itu mah. Mirs tuh. Adi Yang kalau tenang bebas. tendangan bebas Iya, yang botak tuh, Bang. yang botak tuh Matonya tapi paket komplit mode itu kan. Ya. Dia ada info ya. Kan simpan surang, dia ada umpir gue. Kalau untuk Sumatera mungkin itu baru. Kalau untuk apa ya? Tapi Wak, yo welcome tuh nggak lebih tahu pastian. Ya enggak apa-apa, namanya juga rumor kan. Iya, rumor. Ya mana tahu si Jo Felix nemu ke Semen Padang. Tapi bukan bawa Bang. Kalau pribadi masih alum move off-nya jelek David Pakbe lah. Masih alum bisa nak cari dari enggak cari David Pakbe lo maksudnya ada. Cari yang kayak karakternya yang sama, gaya bermainnya. Awak pernah lo bahas dia sebelumnya Bang. Bagus Pakbe bisa dikecan pemain cerdas, kuat, udah udara menang apa lo bagus lo. Karena Bang di zaman pemain Kamerun rata-rata contoh Bio Paulin mainnya Bang. Main lambu itu saya kan. Pierre Jangka, Patrick Seme. Kan mau itu saya gaya mainnya. Tiba di Pakbe pasti beda sudah. Gaya mainnya lembu, inyo ngasah bola, bisa kayaknya mengilik orang di liga pertahanan. Nya lebih bayo. Lebih kau jalan kinci-kincinya Bang. Iya. Ndak salah par main itu saya dong. Ya. Main rambah itu saya dong. Reading the game-nya bagus. Jadi kalau main rambah mode itu di tahun-tahun kini kok agak payah, Bang. agak payah, agak riskan. So apalagi ada Farlo kan. Dikecen apa Bang? Namanya kan gitu orang kan pemain back ini Wak kok ndak punya kecepatan. Bang Pakbe itu ndak capek dah Bang. Lepak dah ya Bang. Cuman gaya pengambilannya, gaya apanya cerdasnya. Mangkonyo bisa Wak kecen kan. Pakbe kok sama siage di duetannya cocok. Mangko cobalah cari yang seperti itu. Awak tahu betul enggak ya, cuman awak tempat dengar katanya ada striker dari Argentina. Ada info Om Ben? Itu pun salah Wak kalau jadi apa? Iyo modenya tunggu welcome selai kecek. Cuman kayak Pak penasihat mengecek kan emang dari striker dari apa? Enggak pernah apa Pak manajemen Om Maskor mengecek emang dari Argentina. Tapi namanya masih dirahasiakan. Pernah main di Liga Indonesia. Itulah masih belum tahu ada siapa ya. Mungkin besok cari bocoran Wak aja. Bisa jadi Steven sekarang mungkin. Nah itu ada rumor kalau asing banyak lah opsinya gitu, Iya, banyak opsi. nama yang beredar gitu. PR yang harus diperbaiki sama manajemen ini adalah sekarang tuh pemain lokal. Pemain lokal kita jauh tertinggal di cadangan ya. Nah Patangko ada info paketan Persib. Infonya ada paketan Persib walaupun menjelang dan dulu di patang-patang begini tuh adalah tim Asiko dilirik sama yang lain kayak paketan tuh kan kalau salah 5 orang tuh Robi Darwis, Dewangga,
Rezaldi, Hehanusa, Hamra Hehanusa. Cek lain sih? Robi Darwis. Enggak, Robi Darwis lah, cek lain. Pemain asing lah bang. Pokoknya 5 sampai itu dulu sempat pertama yang ada kabar tuh ke Semen Padang. Cuman dengan seiring waktu kayak ada lo isu Dewangga dilirik Bali United. Hehanusa saudara dilirik Persik. Nah, anggaplah 5 ini jadi ke Semen Padang. Menurut Ompir semuanya Pak, apakah menambah kekuatan Semen Padang? Karena kan Robi Darwis itu bisa main di 2 posisi, bek kanan, gelandang bertahan. Hambra di gelandang. Hambra di bek tengah bisa. Bek tengah. Bek tengahnya bisa bek kiri kan. Ya, Rezaldi kalau Rezaldi kita udah tahu lah kualitasnya, cuman dek kaki kacu saja kan. Di bek kiri. Terus Dewangga, salah satu permata yang meredup di tangan Persib itu. Menurut Ompir, kalau sampai ampe itu lah sampai yang tahu tak main ke Semen Padang. Oh, Febri Rancak, Haryadi. Oh iya, Febri Haryadi. Kalau sempat oke bang, rancak mana? Cak mana ya? Mbak, kalau limo paketan yang datang ke Semen Padang, mama, itu pasti mental. Mbak, ibaratnya orang lah menilai pemainku. Wih, kok pemain kelas 1 lah ke Semen Padang. Jadinya dari jam terbang di Semen Padang bisanya mangke tim bukan performa tim kok. Anggap limo tuh dapet gitu. Iya. Ya, anggap limo tuh berandai-andai. Robi Darwis pasti cadangan. Iya. Karena Raffi. Ya. Terus Rezaldi paling itulah Rezaldi sama Hambra. Mungkin kalau Hambra oke lah. Bisa bersaing sama Herwin. Rezaldi backupannya Leo. Ya kan? Paling yang agak yang agak main teratur paling si itu ya Febri Haryadi, karena di sayap itu lawannya Umay, Ferdiansyah, Rompa ya secara kualitas dan secara pengalaman dia Febri di atas gitu kan. Tadi baru lihat di itu. Saya dia Persita apa? Oh, Chandra Waskito. Itu Pak. Kalau saya lihat Chandra Waskito di beberapa musim sebelumnya bang, dengan kalau bicara statistik. Chandra Waskito kan yang Kito yang striker utamanya Persita. Kalau kita lihat dari beberapa musimnya di Persita, kau dikecan kan lah gaek nak 3-1 bang. Masih dikecan kuah-kuah, indak lo bang, masih ada lah masa premnya. Waktu di Persita lumayan rancak, dan kalau dikecan super sub cuman ada beberapa momen-momen gol Persita tuh darinya. Cuman kan yang Persita waktu itu namanya pemain lokal lah bang, pastinya kalah sama striker asing. Betul. Nah jadi itu sih. Itu yang cuman kalau memang Chandra Waskito kok jadi ke Semen Padang, bisa jadi opsi untuk lini serang. Dan dia bisa main wingernya bisa main winger loh. Tapi wae cari petangko lupa namanya bang. Ada beberapa pemain lokal nak salta Adi Aksa atau Goda Aksa tuh. Ada alah gabung latihan, entah itu trial atau cuman ada welcome-nya lah kan. Tuh ada ndak salah tuh pemain posisinya tuh mungkin lu nyaleh aja lah bang. Yang main petang? Iya, lu nampak itu lah bang. Ndak main petang di posisi mana pasangan? Nah, salah di gelandang salah bang. Gelandang. Iya gelandang. Itu ada yang ketek jelai di posisi sayap. Ketek badannya. Dari Liga 2. Liga 2 mungkin dari asal mungkin alun wak apa benar lah dong. Soalnya awak kalau pemain yang alun pasti ko ndak lo namu awak apa ada kan. Entah itu inya trial atau numpang latihan itu nak tahu ada. Cuman awak alun mencari informasi, kecuali kan pemain ko ada pemain lokal ko kabar-kabarnya oke deal. Tinggal welcome saya mungkin bisa awak apaan. Cuman kan menariknya di rumor itu kan. Iya. Yang celai bang kalau awak aja lihat dari apa ko, namanya pemain lokal ko bang. Yang payah mencari ko kini ko pemain lokal. Tuh makanya. Nah itu ya mungkin pas mah. Kini ditekan Om Yayan, Yayan Tumena, yang sebelumnya pun ada di Malut. Gitu. Bisa kali Om bawa Septian David Maulana ke Padang. Yeah. Ngeri itu.
Ya. Ah, Nah, butuh matos, butuh sia Fritz, sia tadi? Konze kan? Kon saya. Butuh kan David masih bagus lah. Masih bisa bersaing, bisa jadi David yang jadi starter. Matau bisa lo kayak apa kan untuk sayapnya Fred butuhan. Butuh pemain kreatif Semen Padang di tengah. Aduh, cek mantan pemain Semen Padang awak suka benar itu. Dan awak agak kaget kalau inyo di campaan waktu itu tuh. Okvian Caniago. Canigio. Sebenarnya keren tuh. Pas dia main di Liga 2 tuh bara hidupnya Semen Padang main, alurnya pas dia main. Pas naik terbuang gitu kan, sama kayak saya striker ya. Striker Semen Liga 2. Oh yang Ya? enggak Ikhwan. Ikhwan. Nah, itu kan sebenarnya tuh untuk di Liga 1 masih bisa lah gitu. Nah cuman aneh itu loh bang. Jadi mentok rata-rata orang kok bagus kan pasnya di Liga 2. Bang kok nak namu hanya naik level gitu. Contohnya kayak Roken kan bagus tuh bang. Bang kok hanya menetap di Liga 2. Karena mungkin ada tim Liga 1 yang menarik ini sebenarnya. Bisa jadi loh kan gitu. Nah itu hal apa ya? Itu perubahan secara besar-besaran Semen Padang naik ke Liga 1 tuh nyebuangnya katanya pemilik kelas kedua, cuman sebenarnya itu masih dari nyebuang pemain itu pas penggantinya kok lupa di bawah orang-orang kok gitu. Nah sama kayak apa bang? Kayak PSM. Ketika nya naik kan Roken kan balik lo ke Liga 2 balik. Contoh kayak gitu. Banyak tuh jelek tuh bang. Kurang pemain kreatif di Semen Padang kok gitu, pemain lokal gitu. Ya opsinya kalau Septian terlalu mahal, Okvian Canigio kok kuliah tuh. Kalau opsi lain bang, selain Okvian Canigio, awak ada suka mantan pemain Semen Padang lo. Nah. Alwi Slamet. Lebih bagus. Enggak. Awak orang pertama yang menolak Mas Pak. Kalau untuk permainan lumayan. Hah? Lumayan Pak. Enggak masuk akal ya Pak doh. Gilo. Nah kalau Alwi, awak menurut Pak Enggak payah. dibandingkan di Persebaya sama di Malut jauh turun. Matonya nyo manaikan karirnya balik. Silakan ke Semen Padang. Cuman punya cerita buruk lah di Semen Padang. Itunya. Dan rasa orang-orang Semen Padang, manajemen Semen Padang yang itu lah tahu banyak. Wah harus balik kalau Alwi. Tahu dengan lobby menghidupkan bintang yang telah hilang. Kayak manajemen nak kamu Seketi. Jadi tuh. Hati tuh, kalau itu rapet Pak. Itu lama tuh. Nah, dia cek lagi pemain yang harusnya dipertahankan di Semen Padang ke Liga 1 batang kok. Idola kita dari awal. dari Liga 3 kita tonton dia. Dari Persibas Banyumas, Ikram Mila. Pertama kali menemukan sosok Ikram Mila itu sedang nonton Liga 3 Persibas tuh. Wih keren. 2007 balik naknya. Iya, keren pemainku bang, sumpah keren. Kalau bisanya musim besok ke Semen Padang. Nia cerita nonton nonton. Dan 2008 diajukan ke Semen Padang, Bang bawa nama ke Semen Padang. Ya. Pemain Liga 3. Taklah. Pindah mendadak ke PSS Sleman. Manja jadi. Zaman prime-nya. Terus tempat lo hilang di Sleman, pengganti bangku hangat, pindah ke Semen Padang. Di Semen Padang. Nah, ya lo balik. Oke, makasih Nia. Opir. Kalau ada info-info kita berkabar aja lagi, kita bikin pembahasan lanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.